Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar,
oleh karena anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yeah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin menyampaikan doa syafaat kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena
Karena hanya kepadamu saja Tuhan, kami dapat mengeluh, berseru, dan menyampaikan semua isi hati kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dibina, dididik di lapas Jambe. Tolong Tuhan, berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani dari-Mu, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, agar mereka tidak ada yang terinfeksi. Mereka merawat dirinya dengan sungguh-sungguh dan selalu ingat bahwa tubuh mereka adalah bait Allah dan berdiam roh Allah di dalam tubuh mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul melawan sakit penyakitnya, tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Kristus yang suci, mereka akan pulih sehingga mereka dapat kembali beribadah kepadamu dan kembali beraktivitas, memberi kesaksian sebagai saksi-saksi Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua warga binaan agar tetap tekun beribadah, tidak putus asa, dan selalu berpengharapan padamu, dan tetap bersyukur dalam kondisi apapun, karena yakin bahwa rencanamu Tuhan selalu indah pada waktunya. Bapa di surga, kami juga bersatu hati berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan sukacita di hari Tuhan, walaupun kami tidak berada di samping mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk pasangan dari teman-teman kami, agar di sana mereka tetap setia seperti Yesus yang setia kepada jemaatnya. Mereka bersabar hati menjadi istri-istri yang bijaksana. Begitu juga Tuhan, pada saatnya yang Engkau tentukan, mereka dapat berjumpa kembali bersatu hati lagi, meneruskan bahtera yang telah Engkau berkati Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk anak-anak yang Kau titipkan pada kami, agar mereka menjadi anak-anak yang takut padamu Tuhan. Mereka sekarang dalam keadaan sehat, sukacita, merasakan indahnya berkat dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami proses, baik proses JC, PB, PR maupun CMB, agar Tuhan campur tangan sehingga semua proses itu dapat berjalan dengan baik, lancar. Para penegak hukum melaksanakan tugas dengan baik, takut akan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini menerima keadilan dari-Mu Tuhan, dan mereka bertobat tidak akan kembali lagi dan mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk petugas di lapas Jambe ini, agar mereka sehat-sehat, bekerja dengan sukacita, dan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Inang Evangelisa Rida Puri Haryanja, yang akan menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Urapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang ia sampaikan sungguh memberi kami pengharapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kami Punguan Perempuan Distrik 21 Banten atau PPD, agar kami selalu hidup rukun, bersatu hati, dan segala persoalan dapat kami jadikan satu permasalahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Inang Ketua PPD 21 Banten, Inang Rauli Purugutong Tuhan, yang saat ini terpapar COVID-19. Berikan dia Tuhan penghiburan, sehingga dapat menaikkan daya tubuhnya. Tolong Tuhan, kasihanilah ya Tuhan. Dia sudah memberi hatinya untuk PPD Tuhan. Sekarang dia sedang terbaring dalam keadaan sakit. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan, agar keluarganya dengan sabar dan sukacita merawatnya dan memberi mereka dukungan Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua yang bertugas pada hari ini. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih untuk partisipasi dari keluarga Amang Evangelis Risan Vanessa Pasaribu sebagai Kabid Marturia Banten. Berkati kami semua Tuhan, sehat-sehat kami Tuhan, menjalankan pekerjaan di ladang-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan berpisah, kembali ke rumah kami masing-masing. Berjalanlah Engkau di depan kami Tuhan, sehingga kami dapat tiba di rumah kami dengan sukacita bersama orang yang kami kasihi. Inilah Bapa, doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi jawaban yang pasti untuk kami. Dan semua doa ini Tuhan, kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Engkau berbicara di tengah-tengah kami, supaya setiap kami yang mendengarnya boleh diteguhkan di dalam Tuhan, sehingga sukacita terus berada di dalam hati kami. Kiranya Engkaulah yang memimpin pemberitaan firman, supaya nama-Mu saja yang kami beritakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam bagi kita semua. Shalom. Apa kabar warga binaan yang ada di sini? Luar biasa. Pasti luar biasa karena ada Tuhan beserta dengan kita. Baik semua Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kalau ada Alkitabnya silahkan dibuka ya Bapak ya. Baik, akan saya bacakan buat kita semuanya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adapun tema
renungan kita pada hari ini, saat ini adalah 3B. Kita ingat ya Bapak ya. 3B itu yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hal ini sangat penting buat anak-anak Tuhan. Selalu kita ingat di dalam seluruh proses hidup kita yaitu 3B, 3B ya Bapak, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita bisa melihat apa yang dirindukan Tuhan dari firman Tuhan pada saat ini. Dari topik kita ini kita pelajari dulu, yang pertama adalah siapa sebenarnya yang akan berbuah itu. Kalau kita lihat bahwa yang berbuah itu dari ayat 6 ini jelas dikatakan ya, kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena awalnya dari sinilah kehidupan rohani seorang orang Kristen. Kehidupan iman diawali dari penerimaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Masih ingat kita ya, itu terbiasa kita nyanyikan di Yohanes 15 itu bahwa Yesus, bagaimana perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Di sana dikatakan kita harus tinggal di dalam Tuhan, harus tinggal di dalam pokok yang benar. Itu siapa itu? Tuhan Yesus. Jikalau tinggal kita di dalamnya, maka kita akan berbuah. Itulah yang berbuah sesuai dengan firman Allah yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus, kita tidak satu pun yang bisa kita lakukan untuk hormat kemuliaan namanya. Lalu kita lihat kembali yang kedua adalah apa saja buahnya. Kalau kita sudah katakan bahwa kita ini semua adalah anak-anak Tuhan, coba kita evaluasi dulu apa buah yang telah kita berikan. Karena dari buahnya lah dikenal imanmu. Lalu di sini dikatakan, boleh kita kembali membuka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tentu Bapak udah sering ya mendengar itu binaan di sini. Tentu banyak orang yang sudah menyampaikan firman. Apa itu buah? Karena kita dilahirkan di dalam roh, tentu buah-buah kita juga buah roh. Kalau kita lihat, saya ilustrasikan sepokok mangga. Kalau kita tanam mangga, tentu yang kita rindukan buah apa? Mangga. Pasti mangga. Tidak mungkin kita tanam mangga, kita rindukan buah rambutan. Demikian juga kita dilahirkan di dalam roh. Tentu kita akan berbuah di dalam roh. Kalau kita lihat itu dari Galatia 5, saya bacakan untuk kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Luar biasa ya, ini udah sering kita dengar. Sehingga itu boleh bagi kita semua, Bapak dan semua warga yang ada di sini, warga binaan. Mari kita tunjukkan. Kalau misalnya kita ada ibadah, langsung cepat kita bergegas ibadah. Kalau ada petunjuk dari para pembina kita di sini, kita lakukan dengan baik. Itu juga merupakan buah dari kita mengenal Allah. Sehingga pada waktunya nanti kita boleh berlayar dari tempat ini, kita boleh keluar dari tempat ini. Kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Baru yang ketiga, kita lihat dalam perikop ini, bagaimana sebenarnya supaya kita berbuah. Setelah kita ditanam, setelah ditanam pokok mangga tadi, bagaimana dia supaya berbuah? Tentu harus dipupuk, harus disiram, harus diberi nutrisi. Sama seperti itu juga rohani kita. Bagaimana kita supaya 3B tadi boleh berakar, makin teguh, boleh tumbuh makin tinggi, dan boleh berbuah
Nah, itu luar biasa. Yang dirindukan Tuhan sebenarnya dari kita bukan hanya sebatas pertobatan, tetapi menghasilkan buah. Dan ini yang Tuhan rindukan. Sehingga bagaimana caranya? Caranya supaya kita berbuah tentunya adalah rajinlah kita baca Alkitab. Itu ya, rajin kita baca Alkitab. Saya yakin Bapak yang ada di sini pasti rajin baca Alkitab. Biasa ya, karena ada waktu juga. Tetapi mari kita minta pimpinan Roh Tuhan. Ketika kita membacanya, boleh dipimpin kita untuk memahaminya. Kemudian kita rajin berdoa. Tekun berdoa. Walaupun saat ini kita dibatasi oleh tembok-tembok di tempat ini, kita tidak bisa mengunjungi keluarga kita, kita tidak bisa melihat pelayanan sana sini, tetapi lewat doa kita juga bisa mendoakan seluruh dunia ini, seluruh keluarga kita, seluruh pergumulan kita. Itu adalah salah satunya. Tekunlah kita berdoa. Lalu kita juga beribadah. Itu juga membuat pertumbuhan kita, membuat kita bisa semakin berbuah ketika kita juga rajin beribadah. Kemudian berikutnya adalah bersekutu. Ini nih, ketepatan ini kita ada persekutuan, boleh berbicara, boleh sharing, boleh saling tukar cerita dengan teman-teman kita yang sesama Kristen, yang boleh saling meneguhkan di tempat ini. Itu namanya bersekutu. Itulah yang membuat kita lama-kelamaan boleh berakar makin dalam dan boleh makin bertumbuh hingga berbuah pada waktunya. Lalu yang terakhir, kita boleh melihat, sebelum yang terakhir saya mau berikan dulu ayat firman bagaimana supaya berbuah tadi. Itu kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan untuk kita dulu ya. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Coba kita ulang-ulangi dulu terus firman ini setiap hari, supaya itu menjadi rema di hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan di sini adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di dalam pertumbuhan kita ini perlu diproses, dan tentu kita harus selalu memikirkan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Jadi kalau kita nanti keluar, Bapak ya semua warga binaan, tolong jangan kembali lagi ke sini. Karena kita mulai saat ini selalu memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, dan sedap didengar. Maka kami yakin, kita yakin, pasti akan berbuah, pasti akan berakar, pasti akan bertumbuh, hingga orang bisa mencicipi buahnya manis. Kalau kita lihat ada sedikit ilustrasi, harap tidak ngantuk kita semua ya, Bapak. Ilustrasi itu kita lihat ada lebah dan lalat. Apa bedanya? Apa beda lebah dan lalat? Kalau kita lihat, lebah itu selalu mencari bunga yang harum, yang indah-indah. Tapi kalau lalat itu selalu mencari yang kotor, yang bau, yang busuk. Sehingga sekalipun kita lihat lalat datang ke rumah yang indah, dia tidak betah di situ. Karena dia selalu mencari hal-hal yang jelek, yang bau, yang busuk. Tapi kalau kita lihat lebah, sekalipun dia berada di tempat yang busuk, dia akan selalu berusaha keluar dari situ. Karena memang dia selalu memikirkan, selalu mencari yang manis, yang harum, yang indah. Demikian juga kita. Kalau sudah Yesus di hati kita, pasti kita mencari apa yang Tuhan inginkan. Tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sedap didengar, seperti yang tadi saya bacakan. Makanya ada nyanyian kita ya Bapak,
hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Karena kenapa? Udah Yesus di hati kita. Jadi sekali lagi, Bapak, jangan lagi kembali ke sini ketika suatu saat Bapak berlayar. Diizinkan Tuhan di sini. Ini hanyalah tempat rest area sementara, mengingatkan kita supaya kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang terakhir, apa yang menghambat kita untuk 3B tadi? Tentu yang menghambat kita untuk boleh berakar, bertumbuh, berbuah adalah 1, dosa. Udah pasti ya, segala sesuatu yang membuat kita kurang bertumbuh, kurang berakar, kurang berbuah, itu tentu dosa. Jadi saya juga orang berdosa. Semua orang berdosa. Kita tidak boleh katakan bahwa Bapak di sini yang di rumah binaan ini menjadi orang berdosa. Tidak. Semua kita orang berdosa. Tetapi datang Tuhan Yesus kepada kita dan menyelamatkan kita. Itulah yang kita yakini, yang membenarkan kita, mengampuni dosa kita, dan yang dirindukan Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah, supaya kembalilah kita ke jalan yang benar. Sehingga mulai saat ini, setelah di tempat ini, tentu ada pergumulan, ada kerinduan kita semua untuk tetap semakin benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi penghambat kita untuk selalu boleh 3B tadi adalah pergaulan yang buruk. Kalau kita bergaul akrab dengan orang-orang yang buruk kelakuannya, lama-kelamaan kita juga akan terseret ke sana. Makanya ada lagu itu ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu karena hati ini perlu dijaga. Tentu dengan apa? Kita tidak sanggup menjaga hati kita sendiri, kecuali Tuhan yang kita izinkan bernaung di hati kita. Jadi Bapak semua, kita yang ada di sini, mari kita ikut dengan Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan senantiasa melihat apa yang harus kulakukan untuk memuliakan Tuhan. Bapak di sini boleh berbuah. Ketika Bapak boleh berbuat hal kecil pun, itu berarti bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangkit, mari kita puji Tuhan, mari kita keluar dari masa lalu kita dan sambutlah harapan ke depan yang penuh dengan sukacita, karena Yesus ada bersamamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan yang meneguhkan hati kami. Kiranya Tuhan semua kami, khususnya warga binaan yang ada di tempat ini, boleh berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari semuanya itu. Kiranya apapun yang menjadi perjuangan warga binaan di tempat ini, Tuhan tolonglah mereka, supaya pada waktunya mereka mendapatkan yang indah daripada Engkau. Biarlah kami Tuhan senantiasa diteguhkan firman-Mu, sehingga sekalipun kami berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara untuk meneguhkan iman kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik Bapak sekalian, di akhir daripada ibadah kita ini, mari kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam doa Bapa kami yang di surga. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.